Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di IAS Channel Belajar. Salam sehat sejahtera untuk kita semua, sahabat pembelajar. Cukup lama saya tidak membuat konten di channel ini ya, karena berbagai hal. Kali ini saya akan menyampaikan tentang bagian dari perencanaan bisnis. Ketika seseorang memiliki ide bisnis, maka tentu banyak sekali hal yang ada di dalam kepalanya. Mulai produk yang akan dijual, yang akan dibuat atau dikembangkan, apakah itu barang atau jasa, kemudian terkait dengan bagaimana mendistribusikannya, kemana menjualnya, siapa calon pelanggannya, dan sebagainya. Belum lagi berbicara soal keuangannya ya. Jadi cukup rumit. Dan memang terutama di awal ide bisnis semuanya ada di kepala kita, semuanya ingin kita raih, semuanya ingin kita perhitungkan ya. Nah, dalam hal ini ada cara yang bisa memudahkan kita untuk menggambarkan sebuah konsep bisnis yang kita bangun dari ide bisnis, khususnya untuk yang startup nih, yang baru memulai bisnis. Cara ini cukup mudah karena semua hal yang ada di kepala kita itu tadi, yang bagian-bagian pentingnya bisa kita gambarkan hanya dalam satu halaman kanvas ya. Kalau ingat kanvas berarti ingat ya media untuk melukis. Nah, kita akan mencoba bagaimana menggunakan kanvas untuk melukiskan konsep bisnis yang kita bangun itu berdasarkan ide bisnis yang akan kita kembangkan. Kita lanjutkan setelah ini. Pemetaan bisnis ya. Jadi kita harus mencoba memetakan konsep bisnis kita itu dengan cukup komprehensif agar tidak ada bagian penting, bagian yang bersifat krusial itu terlupakan, sehingga ketika bisnis kita mulai jalan kita tidak berpikiran, oh iya kok kenapa nggak terpikir dan sebagainya begitu. Nah, kali ini kita menggunakan bisnis model kanvas atau BMC ya, yang dapat kita gunakan untuk menggambarkan banyak hal tadi yang mesti ada di dalam konsep bisnis kita. Pertama kali yang harus kita pikirkan secara prinsip adalah tentang konsep menjual. Ada perbedaan yang cukup mendasar antara konsep penjualan dan konsep pemasaran. Ketika seseorang berpikir akan menjual apa, memproduksinya seperti apa, mendistribusikannya bagaimana, kemudian siapa pelanggannya. Lalu berdasarkan hasil penjualannya kepada pelanggan, maka dia memperoleh profit. Seperti itu. Ada konsep lain nih, yang dimulai dari memikirkan pasarnya lebih dulu. Target pasar yang ingin dicapai itu apa? Segmentasinya apa? Siapa calon konsumen kita? Dari berbagai segi. Secara demografisnya, mungkin berdasarkan pendidikannya, mungkin berdasarkan
hal lainnya yang sering kita sebut sebagai segmentasi pasar. Baru kemudian memikirkan produk yang dikembangkan itu nilainya apa bagi pelanggan, akan memberi nilai atau akan memecahkan masalah apa bagi pelanggan. Jadi intinya adalah bahwa ketika kita berbisnis itu adalah berusaha untuk membantu menyelesaikan problem yang ada di konsumen, memberi solusi kepada konsumen. Apakah dalam bentuk barang, apakah dalam bentuk jasa. Jadi kita fokus kepada kebutuhan konsumennya. Dan baru kemudian memikirkan bagaimana cara memasarkannya. Apakah menggunakan direct selling misalnya, atau menggunakan media lainnya untuk channelnya online, offline, dan seterusnya. Dan yang tidak kalah penting di sini adalah bagaimana mengembangkan citra produk, bagaimana mengedukasi calon konsumen, bagaimana mempromosikannya, dan sebagainya. Baru kemudian didapatkan hasil akhir ketika produk sampai ke tangan pelanggan. Dan itu adalah merupakan konsekuensi dari pelanggan yang merasa terpuasi, merasa dibantu penyelesaian masalahnya. Sehingga hasil akhirnya adalah dampak dari rasa kepuasan pelanggan. Nah, ini adalah konsep pemasaran. Jadi di dalam konsep menjual ada dua hal. Satu dari secara konsep penjualan dan pemasaran, dan agak berbeda. Hasilnya pun juga berbeda. Kalau kita hanya berfokus bagaimana cara menjual, maka seringkali banyak terbukti produk dihasilkan, ya produknya dihasilkan, tapi kemudian tidak sampai ke tangan pelanggan. Tuh. Jadi yang lebih pas itu sebenarnya adalah menggunakan konsep pemasaran. Ya. Nah, mengapa perlu pemetaan bisnis? Di awal sudah disebutkan, kita ingin memetakan ide-ide bisnis yang ada di kepala kita, sehingga mudah kita amati, mudah kita teliti dengan cara visualisasi, dengan cara mengidentifikasinya ke dalam sebuah kanvas. Mengapa perlu pemetaan bisnis? Ya, pertama adalah supaya tergambar lengkap dan sistematis. Menghindari ada bagian-bagian penting yang tertinggal dari pengamatan kita. Yang kedua, karena sebuah bisnis adalah rangkaian banyak kegiatan dengan proses yang cukup panjang, maka kita perlu pemetaan yang singkat ya dalam sebuah, atau bahkan hanya dalam selembar kertas, agar memudahkan pengambilan keputusan, pengembangan manajemen strategis. Berdasarkan pemetaan tersebut, kita bisa mengambil kesimpulan strategi apa yang akan kita jalankan. Yang berikutnya adalah sebagai sebuah cara untuk mendeskripsikan usaha dengan jelas. Nah, ini yang sangat penting. Memvisualkan sebuah konsep bisnis, tentu karena kerumitannya tadi cukup panjang ya. Tapi dengan menggunakan BMC, kita dapat meringkasnya dalam sebuah kanvas, memvisualisasikan konsep bisnis yang ada di kepala kita, sehingga mudah kita mengamatinya, mengevaluasi, bahkan memodifikasinya, atau bahkan membatalkan sama sekali karena merasa ternyata tidak
cocok ide bisnisnya begitu. Dan yang lebih penting lagi pemetaan bisnis, karena deskripsi yang jelas itu akan sangat membantu kita dalam menyusun bisnis plan. Karena bisnis plan inilah yang bagian penting dalam menjalankan kegiatan secara keseluruhan sebagai panduan atau sebagai roadmap bagi perusahaan kita untuk menjalankan bisnis. Lalu apakah sebenarnya bisnis model kanvas itu sendiri? Tadi sudah saya sebutkan sebagai sebuah gambaran cukup lengkap namun singkat dan ringkas ya, memvisualkan konsep bisnis kita. BMC itu dikembangkan oleh seseorang yang namanya Alexander Osterwalder ya, tahun 2004, dan saat ini sangat populer digunakan karena kemudahannya. Bukan hanya untuk perusahaan-perusahaan startup yang baru dikembangkan atau baru berdiri, tetapi juga perusahaan-perusahaan yang sudah berjalan, atau bahkan ada perusahaan-perusahaan yang merasa bisnisnya sudah jenuh, produknya sudah jenuh. Dia juga menggunakan BMC untuk mengevaluasi model bisnisnya. Model bisnis adalah alat konseptual yang berisi sekumpulan elemen dan hubungannya serta memungkinkan untuk mengekspresikan logika perusahaan, logika konsep bisnis itu sendiri dalam menghasilkan profit. Ini adalah deskripsi tentang nilai yang akan ditawarkan perusahaan kepada satu atau beberapa segmen pelanggan. Kita sering menyebutnya value proposition. Jadi yang kita tawarkan itu adalah nilai dari barang atau jasa yang kita berikan kepada pelanggan. Dan arsitektur perusahaan serta jaringan mitranya untuk menciptakan, memasarkan, memberikan nilai dan modal hubungan ini untuk menghasilkan aliran pendapatan atau aliran penghasilan yang menguntungkan dan berkelanjutan. Nah, jadi secara ringkas, BMC adalah sebuah tools atau template. Sebuah template yang kita tinggal mengisinya, yang digunakan untuk menggambarkan seperti apa bisnis yang ingin kita bangun atau bisnis yang sedang dijalani sekarang secara menyeluruh dan dari berbagai aspek. Manfaatnya ada beberapa level ya. Level pertama tentu saja untuk bisnis yang baru berdiri. Ini adalah mengkomunikasikan konsep bisnis kita kepada stakeholder. Siapapun stakeholdernya. Mungkin mitra bisnis kita, investor, calon investor misalnya, atau calon kreditor. Ya. Atau bahkan kepada calon pelanggan kita. Kita perlu menjelaskan. Apabila kita perlu menjelaskan konsep bisnis kita ini. Yang kedua adalah di level kedua mengevaluasi bisnis yang sudah jalan. Kalau di level pertama adalah bisnis yang baru berdiri. Nah, kalau sudah berjalan, kita tetap memerlukan juga tools ini untuk melakukan evaluasi kembali terhadap bisnis kita. Dan di level ketiga melakukan inovasi atau perbaikan model bisnis yang sudah ada jika terjadi atau terdapat kekurangan di dalamnya. Dan di level 4 yang lebih besar lagi, umumnya perusahaan-perusahaan besar ya sudah lama berdiri dan produknya sudah matang di pasar, seringkali untuk mempertimbangkan disrupsi model bisnis yang ada. Maksudnya di sini adalah mempertimbangkan apakah produk yang dihasilkannya itu dihentikan atau dilanjutkan. Jadi sebenarnya BMC itu tidak hanya untuk startup saja, tapi juga untuk perusahaan-perusahaan yang sudah mapan. Nah, apa hubungannya dengan tadi perencanaan bisnis? Ketika model bisnis itu sudah kita tuangkan di dalam kanvas, maka kemudian kita
lakukan eh, apa namanya validasi, lakukan validasi. Apakah bisnis itu eh, bisa dijalankan, menguntungkan, dan bisa berkelanjutan. Nah, kita lakukan berbagai studi, misalnya lakukan studi kelayakan bisnisnya. Kemudian validasi juga bisa dilakukan dengan cara meminta pendapat, khususnya terkait dengan model bisnis, meminta pendapat orang-orang yang berpengalaman, bahkan mungkin meminta pendapat para calon konsumen. Tuh. Dan yang ketiga, kalau sudah jawaban dari validasi itu, katakanlah pilihan jawabannya atau ya atau tidak. Kalau sudah dinyatakan ya, maka kita tuangkan ke dalam rencana yang lebih lengkap, yaitu yang kita sebut sebagai rencana bisnis atau bisnis plan. Tuangkan ke dalam bisnis plan. Berikut dengan berbagai kajian lainnya, termasuk tadi hasil studi kelayakan bisnis kita atau analisis kelayakan bisnis kita. Ketika sudah dituangkan, maka segeralah direalisasikan bisnisnya itu. Ya, ketika sudah direalisasikan, tentu saja harus dievaluasi terus untuk pengembangannya. Nah, itulah siklusnya, dari mulai membuat deskripsi konsep bisnis kita ke dalam kanvas sampai kemudian bisnis itu dikembangkan. Ada 3 inti kegiatan bisnis. Kalau kita ingin meringkasnya, apa saja sih yang harus menjadikan bagian yang sangat harus kita perhatikan. Pertama adalah terkait dengan pengelolaan infrastruktur. Nah, kalau dulu kita selalu berpikir soal modal. Masa yang lalu, tidak cukup sekarang modal saja. Banyak perusahaan-perusahaan, banyak orang-orang yang berusaha dengan modal besar, modal cukup lah, katakanlah demikian, tapi kemudian gagal. Kenapa? Ya tentu saja karena lingkungan bisnisnya sudah sangat berubah. Tidak cukup hanya mengandalkan modal finansial saja, ada infrastruktur yang lebih kita kita pertimbangkan karena terlibat langsung maupun tidak langsung. Karena terutama bisnis kita mau tidak mau nanti terkait dengan perkembangan teknologi informasi, apapun bisnisnya. Kemudian pengelolaan konsumen atau pelanggan. Ini adalah bagian yang tentu saja sangat penting juga. Bagaimana mengelola hubungan relationship dengan pelanggan, memuaskan mereka, bagaimana barang itu sampai. Maka kita bicara soal distribusinya, bagaimana after sales-nya, jaminan penjualan ya, baik itu dari sisi garansi terhadap pemakaiannya misalnya, maupun garansi, tidak kalah pentingnya, garansi bahwa pelanggan bisa membeli ulang, repeat order misalnya begitu. Dan yang ketiga adalah inovasi produk. Dalam dunia sekarang ini, inovasi produk itu harus menjadi perhatian yang utama. Karena produk-produk kita akan lebih cepat jenuh, akan lebih cepat mati karena siklus produk yang semakin pendek. Maka perlu inovasi. Kalau kita terlambat inovasi, maka kita akan tergerus karena disrupsi innovation ya. Karena disrupsi ancaman dari inovasi produk-produk pesaing misalnya seperti itu. Nah, ini adalah gambaran tentang building block BMC.
gambaran tentang bagaimana membangun bisnis itu secara singkat ya di dalam sebuah kanvas. Dimulai dengan customer-nya, bagaimana customer relationship-nya, kemudian value proposition-nya apa yang ditawarkan kepada konsumen. Baru kita berpikir tentang aktivitas kunci apa. Ini yang kita sebut sebagai tadi infrastruktur. Aktivitas kuncinya, kemudian partner kuncinya kita tidak kalah pentingnya, dan baru kemudian kita bicara sumber daya, key resources-nya. Lalu kita bicara soal cost and revenue stream-nya. Kita akan lihat, lanjutkan dulu. Nah, ini adalah sebuah contoh dari sebuah perusahaan yang membuat membuat bisnis modelnya dan dituangkan ke dalam template kanvas tadi itu. Gambarannya secara umum seperti ini, hasilnya ya, hasil akhirnya. Apa saja elemen di dalam BMC? Bagian-bagian yang perlu diisi di dalam template tadi atau dalam tools itu yang harus kita jawab. Katakanlah dia sebuah pertanyaan. Pertama adalah bagaimana kita mengelola pelanggan tadi itu, yaitu customer segmentnya apa, segmentasi pelanggannya, pada siapa kita menjualnya. Kemudian value proposition, nilai-nilai produk yang kita tawarkan kepada konsumen. Kemudian saluran distribusi yang kita gunakan. Kemudian customer relationship, bagaimana menjalin hubungan dengan pelanggan. Dan yang kelima, terkait dengan sumber pendapatan utama apa yang akan didapatkan dari proses bisnis itu. Lalu sumber daya kuncinya, kegiatan kuncinya, mitra kuncinya atau key partnernya, dan cost structure-nya, struktur biaya apa yang terlibat di dalam bisnis kita ini. Secara singkat, biaya itu bisa dibagi dalam dua ya setidaknya, biaya tetap dan biaya variabel. Tidak semua bisnis memiliki biaya tetap, ada yang biaya tetapnya bahkan nol, ada seperti itu ya. Ada biaya tetap yang kecil, ada biaya tetap yang besar, sementara biaya variabelnya kecil. Ini tergantung pada konsep bisnis yang kita kembangkan. Inilah yang disebut sebagai, di gambar ini menunjukkan tentang template BMC-nya. Ketika kita menuangkan ide bisnis kita ke dalam kanvas, inilah kanvasnya, seperti itu. Seolah kita membuat lukisan yang ada di kepala kita, kemudian kita tuangkan ke dalam sebuah kanvas. Dan hal ini adalah model bisnis yang akan kita kembangkan. Oke. Kalau kita lihat di sini ada beberapa bagian ya, setidaknya ada satu bagian pertama adalah terkait dengan infrastruktur, bagian kedua terkait dengan barang atau jasa yang ditawarkan, kemudian terkait dengan bagaimana mengelola pelanggan, aspek pelanggan, kemudian terkait dengan aspek keuangan. Jadi setidaknya ada 4 aspek yang sudah terangkum di dalam kanvas ini. Jadi cukup komprehensif sebenarnya. Infrastrukturnya, kemudian barang atau jasa yang kita tawarkan, ya. Kemudian terkait dengan aspek pelanggan dan terkait dengan segmentasinya, bagaimana membangun hubungan dengan pelanggan, kemudian bagaimana channel distribusi yang kita gunakan, dan kemudian aspek keuangan menyangkut tentang biaya dan pendapatan yang akan menjadi sumber
profit kita. Nah, kalau kita rinci masing-masing untuk meringkas dari 9 elemen tadi itu adalah terkait di sini. Infrastruktur, ini bicara soal key activities, aktivitas kuncinya. Aktivitas kunci itu meliputi aktivitas atau proses yang ada di bisnis tersebut yang sifatnya kunci. Artinya kalau proses itu ditiadakan maka bisnis tidak bisa jalan. Ya. Kemudian key resources, sumber daya kunci. Kalau key activities, katakanlah perusahaan kita itu tadi di channel kan, makanya dimulai dari segmentasi pelanggan, kemudian terkait dengan pelayanan pelanggan. Channelnya apa? Kalau menggunakan online, katakanlah demikian, maka key activities-nya adalah aktivitas kunci yang terkait dengan pengembangan sistem informasi, ya, internet, ya, sebagai infrastrukturnya. Nah, kemudian tentu saja kita menggunakan seseorang atau beberapa orang yang menjadi tim kunci untuk menjalankan sistem online tadi itu. Nah, ini adalah aktivitas kunci dan sumber daya kunci di situ. Karena berkaitan dengan sistem informasi misalnya. Kemudian key partner. Siapa partnernya? Itu kan dengan orang-orang kunci yang terlibat dalam pengembangan bisnis kita. Dia bisa orang luar, bisa orang dalam. Eksternal, maksudnya orang eksternal misalnya katakanlah investor, kreditor, bahkan pemerintah jika memang sangat terkait dengan pembinaan dari pemerintahan. Atau partner kunci lainnya. Dan tidak kalah pentingnya adalah partner kunci di sini adalah supplier misalnya. Supplier bahan baku kita itu juga adalah key partner yang harus kita jaga hubungannya sebaik mungkin, ya. Distributor juga menjadi bagian dari key partner itu dan lainnya. Kemudian produk atau jasa yang kita tawarkan. Nah, yang kita tawarkan itu adalah nilai dari produk atau jasanya. Value proposition. Value proposition adalah keseluruhan gambaran produk atau jasa yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan customer, memecahkan masalah, menyelesaikan masalah customer. Kadang kita terbiasa menyebutkan memecahkan masalah, ya. Yang tepat itu adalah ya menyelesaikan masalah, membantu menyelesaikan masalah konsumen atau memberi solusi bagi problem yang dihadapinya. Apa itu? Ya kebutuhan pelanggan. Nilai-nilai tambah apa saja yang bisa diberikan terkait untuk membantu pelanggan memenuhi kebutuhannya. Atau justru selama ini kita menjual produk atau jasa yang tidak dibutuhkan oleh pelanggan. Kalau sudah jadi kalau di level 2 dan seterusnya berarti itu, ya, karena sudah jalan. Dan yang berikutnya adalah customer aspect. Aspek yang pertama adalah segmen pelanggan, segmen customer segment. Di sini kita menjelaskan siapa saja target pelanggan kita. Apakah memang untuk pasar massal? Massal itu berarti keseluruhan. Pasar tertentu yang tersegmentasi, pasar yang bersifat lebih khusus, atau yang seperti apa? Ya, kalau kita masuk ke pasar massal berarti misalnya kita harus banyak berhadapan dengan banyak sekali pemain yang sudah mapan terdahulu. Jadi kompetitor kita tuh orang-orang yang kuat sebenarnya. Atau segmen khusus tertentu. Anda kompetitor tetapi tidak terlalu banyak. Atau bahkan tentu saja paling bagus kalau tidak ada kompetitornya. Maka kita mengambil niche, relung pasar walaupun segmennya kecil. Biasanya begitu, ya.
Relung itu adalah bagian sempit dari berbagai segmen yang ada di pasar. Tapi kita nyaris menjadi pemain tunggal di dalamnya. Kecil mulainya, tapi kita tidak memiliki pesaing. Itu yang paling bagus sebenarnya, sehingga kita bisa mengembangkan dengan baik. Dan lama-kelamaan bisa menjadi pasar yang besar, segmen yang besar. Atau yang seperti apa? Mendeskripsikan segmen pelanggan akan menentukan apa produk dan jasa yang nantinya akan kita berikan kepada pelanggan. Oleh karena itu sebenarnya dalam mengembangkan konsep bisnis kita mulai dari ini. Makanya di kanvas bisnis itu nomor satunya adalah customer aspek ini. Baru balik ke kiri. Jadi kayak melihat dari kanan ke kiri seperti itu. Channel atau distribusi, yaitu bagaimana cara agar produk, jasa, dan nilai tambah yang kita ciptakan ini disadari, dibeli, dan sampai ke tangan customer sesuai dengan apa yang kita janjikan. Kemudian customer relationship. Di sini kita menjaga hubungan dengan pelanggan sehingga menciptakan loyalitas pelanggan. Di era kompetisi yang ketat seperti sekarang ini, sangat penting ya untuk menjaga ini, jaga hubungan dengan pelanggan agar mereka tetap merasa nyaman dan selalu dekat dengan kita, dan tentu saja harapannya adalah selalu melakukan repeat order, pembelian ulang pada kita, dan inilah yang kita sering sebut sebagai loyalitas pelanggan, merawat atau maintain terhadap loyalitas pelanggan. Berikutnya terkait dengan finance. Nah, pertama adalah terkait dengan struktur biaya. Tadi sudah disebutkan struktur biaya utama adalah fixed cost atau biaya tetap dan variable cost. Ada banyak biaya-biaya yang lainnya, bahkan kita sering menyebutnya hidden cost, yang tidak terduga ya, biaya-biaya yang mungkin muncul. Ini juga harus kita antisipasi. Dan kemudian revenue stream. Nah, sebutannya adalah sumber pendapatan, arus pendapatan ya, revenue stream. Kalau kita menjual nilai kepada pelanggan, maka sebenarnya yang kita terima itu bukan hanya harga dari produk secara fisik, tetapi juga dari nilai bawaannya. Ya, sehingga bisa jadi revenue stream kita bukan hanya dari penjualan produk, tapi bisa saja yang menyertai itu. Katakanlah paling sederhana itu contohnya misalnya memberikan konsultasi terhadap penggunaan produk itu. Ya. Atau kalau perusahaan sudah besar, banyak pembeli datang, maka ada sumber lainnya adalah parkir ya, misalnya paling sederhana seperti itu, dan lainnya. Tentu bisa kita lihat nanti berdasarkan jenis produknya. Nah, ini adalah contoh sederhana sebuah model kanvas yang dibangun untuk startup ya. Di sini menggambarkan usahanya usaha t-shirt ya, t-shirt company namanya di sini. Kita lihat ya, tadi dimulai dari sini, customer segment. Apa segmen pelanggannya? Sini ada beberapa. Misalnya di sini dicontohkan adalah karena ini adalah t-shirt, maka segmen pasarnya adalah para orang tua yang sadar fashion. Para orang tua yang sadar fashion, t-shirt ya, kaos oblong dengan katakanlah desain kaosnya, gambarnya yang unik ya, dan sebagainya. Ada orang-orang tua, tidak semua orang tua menyukai ini, makanya ada orang tua tertentu yang menyukai atau sadar tentang fashion ya. Dan tentu saja selain itu adalah
para remaja atau anak-anak ya. Remaja ini misalnya adalah yang disebutkan sebagai uh, couple ya, berpasangan ya, pasangan remaja yang sedang jatuh cinta, dia bikin kaos yang unik untuk mereka berdua saja, tidak ada orang lain. Nah, di sini kita bisa menawarkan desain-desain spesifik. Nah, kemudian di situ bisa gambarkan secara keseluruhan. Ya, bagaimana infrastruktur yang harus digunakan, bagaimana keuangan yang menjadi pertimbangan kita, terutama terkait dengan apa namanya arus masuk ya, sumber pemasukan yang bisa kita terima. Tentu tidak hanya berasal dari penjualan kaosnya saja. Ada misalnya terkait dengan desain, ya, desain-desain khusus, pesanan-pesanan khusus, customizable ya, karena customizable dan sebagainya. Gitu. Nah, untuk menguji apakah konsep bisnis kita ini layak untuk dilanjutkan atau dikembangkan, maka kita secara sederhana bisa katakanlah menanyakan kepada calon konsumen. Tuh. Saya teringat mahasiswa saya yang membangun bisnis penjualan bakso ya. Jadi sebelum dia sebelum dia memulai bisnisnya, dia karena hobinya membuat bakso dan memang ada faktor keturunan, memang orang tuanya sebelumnya pernah berbisnis bakso juga. Dia mencoba dengan caranya sendiri. Lalu apa? Dia mengundang teman-teman yang dianggapnya tidak semua teman ya, dianggapnya penggemar bakso, diundang ke rumahnya, kemudian disediakan bakso. Tapi dia tidak memberitahu ke temannya bahwa ini dibuatnya sendiri. Inti untuk menguji apakah baksonya itu bisa diterima. Jadi teman-teman yang datang dan menikmati bakso tersebut tidak mengira bahwa ini adalah buatannya. Setelah mereka memberi tanggapan objektif tentang kualitas dari baksonya tadi, baru dia cerita bahwa ini adalah buatannya sendiri. Nah, disitulah muncul ide bisnisnya. Jadi diuji dengan pelanggan lebih dulu ya. Kemudian melakukan penilaian kelayakan terhadap bisnis. Kelayakan apa? Kelayakan baik dari sisi bisnisnya sendiri maupun dari sisi finansialnya. Nah, ini yang kita tuangkan nanti ke dalam bisnis plan secara keseluruhan. Nah, kalau dengan menguji secara sederhana sendiri, kemudian kita dapat masukan, mungkin kita perlu melakukan modifikasi terhadap model bisnis tadi. Baru kita kemudian tuangkan ke dalam bisnis plan yang disertai dengan kajian-kajian lainnya, ya, terutama terkait dengan tadi studi kelayakannya. Nah, berikut adalah kanvas untuk kita latihan untuk membuatnya sendiri untuk teman-teman sahabat pembelajar yang sedang membuat bisnis plan, misalnya sudah ada bisnisnya atau yang sedang memikirkan tentang ide bisnis tertentu untuk membangun konsep bisnisnya secara mudah dengan cara seperti ini. Nah, ini adalah kanvasnya. Jadi buatlah seperti ini. Lakukan katakanlah berkelompok ya. Kelompok Anda lalu diskusikan dengan menggunakan contoh seperti ini. Khusus Anda yang ikut di kelas saya, template-nya saya upload di Google Classroom sehingga Anda tinggal mengisinya. Dan contoh-contohnya juga demikian.
Baik, segala pertanyaan, diskusi, kita akan diskusikan di Classroom. Itu. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat bukan hanya untuk kelas yang saya asuh sebagai kelas perencanaan bisnis, tapi juga sahabat pembelajar lainnya, tidak harus mahasiswa maupun juga pelajar, bisa saja Anda yang memang sedang memikirkan sebuah ide bisnis ya, untuk dikembangkan. Salam entrepreneur. Semangat belajar. Jangan lupa learning, doing, and playing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.